Hanya butuh 15 menit untuk merasa sembuh, tapi cuma butuh 48 jam untuk lumpuh total. Saya Dr. Darmawan. Di meja praktik saya, penyesalan selalu datang belakangan. Banyak pasien mengira bicara pelo sebentar atau tangan lemah sesaat itu cuma kecapean. Padahal itu adalah mini stroke, bom waktu yang sedang berdetak di otak Anda. Jangan tertipu saat gejalanya hilang karena sumbatan besar sedang mengintai aliran darah Anda yang kental. Kita akan bedah rahasia serangan ini sebelum waktu Anda habis. Sebelum kita lanjut ke anatomi otaknya, klik like dan subscribe sekarang. Jangan biarkan informasi penyelamat nyawa ini berhenti di Anda. Tulis di kolom komentar, apakah Anda atau orang tua Anda pernah merasa pusing mendadak yang hilang timbul? Saya akan coba jawab dari sisi medis. Selamat datang di ruang edukasi saya. Di bab ini, saya ingin Anda membayangkan sesuatu yang luar biasa rumit namun sangat rapuh. Otak Anda. Otak manusia adalah pusat komando seberat kira-kira 1,3 kg yang mengendalikan setiap kedipan mata, setiap kata yang Anda ucapkan, hingga memori masa kecil yang paling indah. Tapi tahukah Anda? Otak adalah organ yang paling manja sekaligus paling rakus di tubuh kita. Meskipun beratnya hanya 2% dari total berat badan, otak mengonsumsi 20% oksigen dan nutrisi dari seluruh aliran darah kita. Artinya apa? Jika aliran darah berhenti sekejap saja, pusat komando ini akan langsung mengirimkan sinyal bahaya. Dan itulah yang kita sebut sebagai stroke. 1. Jaringan pipa yang rumit, arteri karotis dan vertebral. Coba raba leher Anda. Di sana ada denyut nadi yang kuat. Itu adalah arteri karotis. Ini adalah jalan tol utama nutrisi menuju otak. Di dalam kepala, arteri ini bercabang-cabang menjadi pembuluh darah yang semakin kecil, sekecil rambut manusia, yang masuk ke setiap celah jaringan otak. Saya sering menganalogikan pembuluh darah ini seperti jaringan pipa air di sebuah kota metropolitan yang padat. Jika pipa utama di leher Anda lancar, maka pemukiman di ujung gang atau sel-sel otak akan mendapatkan air yang cukup. Tapi masalahnya bukan hanya pada pipanya, melainkan pada apa yang mengalir di dalamnya. Masalah utama, darah kental dan sampah vaskuler. Mengapa saya sebut ini teror? Karena bagi banyak dari Anda yang memiliki gaya hidup modern, gemar makan gorengan, jarang bergerak, merokok, atau punya riwayat darah tinggi, darah Anda tidak lagi mengalir seperti air jernih. Darah Anda berubah menjadi lumpur yang pekat dan lengket. Di dalam lumpur darah ini terdapat partikel-partikel jahat, kolesterol jahat LDL, tumpukan lemak dan kerak-kerak yang kita sebut sebagai plak atau aterosklerosis. Teror mulai ketika plak ini pecah. Bayangkan sebuah kerak di dinding pipa yang tiba-tiba rontok karena tekanan darah tinggi. Kerak yang rontok ini kita sebut sebagai embolus, akan hanyut mengikuti aliran darah menuju otak. Ia akan terus mengalir sampai ia bertemu dengan cabang pembuluh darah yang sangat sempit. Dan cekrek, pintu oksigen tertutup rapat. Apa yang terjadi saat sumbatan itu mampir sejenak? Inilah perbedaan antara stroke menahun dan stroke ringan atau TIA. Pada stroke ringan, sumbatan itu sifatnya pemalu. Ia tersangkut sebentar, mematikan aliran oksigen selama beberapa menit, lalu karena tekanan darah atau mekanisme alami tubuh, sumbatan itu hancur atau terlepas dan hanyut lagi. Saat sumbatan itu tersangkut, Anda mungkin merasa tangan tiba-tiba kesemutan hebat. Bicara mendadak cadel atau pelo. Pandangan mata gelap sesaat, seperti televisi yang kehilangan sinyal. Lalu, 10 menit kemudian, sumbatan itu lepas. Anda bisa bicara normal lagi. Anda bisa menggenggam lagi. Disinilah letak kebohongan paling mematikan. Anda merasa sudah sembuh. Anda merasa, cuma kecapean. Padahal, secara anatomis, sumbatan itu baru saja meninggalkan luka kecil di jaringan otak Anda. Kita menyebut area ini sebagai penumbra,
area sel otak yang sempat pingsan karena kekurangan oksigen namun belum mati total. Kenapa saya menekankan angka 48 jam? Karena sumbatan pertama atau stroke ringan adalah indikator bahwa sistem perpipaan Anda sudah rusak parah. Bayangkan sebuah bendungan yang retak. Retakan pertama hanya mengeluarkan sedikit rembesan air, stroke ringan. Anda mungkin mengabaikannya, tapi retakan itu adalah bukti bahwa struktur bendungan sudah tidak kuat menahan beban. Dalam hitungan jam, retakan kecil itu bisa menjadi lubang besar yang menjebol seluruh bendungan. Secara medis, setelah serangan stroke ringan pertama, tubuh berada dalam kondisi hiperkoagulasi atau kondisi di mana darah sangat mudah menggumpal kembali. Jika sumbatan pertama hanya seukuran butiran pasir, sumbatan kedua yang datang dalam 48 jam bisa seukuran biji jagung, cukup besar untuk menutup arteri utama dan menyebabkan kelumpuhan permanen atau bahkan kematian. Mari kita lihat lebih dalam lagi ke tingkat sel. Di dalam setiap sel otak Anda ada pabrik energi kecil yang namanya mitokondria. Mitokondria ini membutuhkan oksigen konstan untuk membakar gula menjadi energi. Ketika sumbatan terjadi, mitokondria berhenti bekerja. Tanpa energi, sel otak kehilangan kemampuan untuk mempertahankan strukturnya. Cairan mulai masuk ke dalam sel, sel membengkak, dan akhirnya pecah. Sekali sel otak mati, ia tidak bisa tumbuh lagi. 1 menit penyumbatan di otak bisa membunuh hampir 2 juta neuron atau sel syaraf. Bayangkan, dalam 15 menit stroke ringan yang Anda abaikan, Anda mungkin sudah kehilangan 30 juta sel syaraf yang mengatur memori atau kemampuan motorik Anda. Apakah itu masih Anda anggap ringan? Ancaman tersembunyi, viskositas darah tinggi. Sebagai dokter, saya sering menemukan pasien dengan kadar kekentalan darah yang sangat tinggi. Darah yang kental membuat jantung harus memompa lebih keras. Inilah pemicu hipertensi. Hipertensi ini kemudian menghantam dinding pembuluh darah yang sudah rapuh di otak. Ibarat selang air yang sudah tua dan getas, lalu dialiri air dengan tekanan pemadam kebakaran. Apa yang terjadi? Selang itu akan pecah. Inilah yang kita takutkan, stroke hemorrhaging atau pecah pembuluh darah, yang seringkali diawali oleh peringatan-peringatan kecil berupa stroke ringan penyumbatan. Kesimpulan diagnosa saya di bab ini, Bapak dan Ibu, anatomi kepala kita tidak dirancang untuk menahan sampah dan lumpur darah. Stroke ringan bukan sekedar gangguan kecil, itu adalah lampu merah yang menyala kerang di dashboard kehidupan Anda. Jika mesin mobil Anda mengeluarkan asap, Anda tidak akan terus mengebut, bukan? Anda akan menepi dan memperbaikinya. Lalu kenapa saat otak Anda mengeluarkan asap berupa bicara pelo atau tangan lemas, Anda justru memilih untuk tidur dan berharap besok akan sembuh? Masih berani mengabaikan gejala kecil setelah tahu apa yang terjadi di dalam pembuluh darah Anda? Di bab selanjutnya, saya akan tunjukkan gejala-gejala halus yang sering menipu bahkan orang paling sehat sekalipun. Jangan beranjak. Pastikan Anda sudah share video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda ya. 1 share dari Anda bisa menyelamatkan 1 nyawa hari ini. Bapak dan Ibu, banyak pasien datang ke ruang praktik saya dengan 1 kalimat yang sama. Dok, saya pikir itu cuma masuk angin biasa. Atau, saya pikir saya cuma kurang tidur, dok. Inilah alasan mengapa stroke ringan atau TIA sebetulnya disebut sebagai The Great Masquerader atau si penipu ulung. Ia tidak selalu datang dengan rupa yang menyeramkan seperti kelumpuhan total atau muntah menyembur. Seringkali ia datang seperti pencuri di malam hari, halus, singkat, dan seolah-olah tidak meninggalkan jejak. Namun, sebagai dokter, saya ingin Anda belajar melihat sidik jari pencuri ini sebelum ia merampok kesehatan Anda selamanya. 1. Fenomena tirai jatuh atau amaurosis fugax. Pernahkah Anda merasa salah satu mata Anda tiba-tiba gelap? Bukan pusing berputar, tapi seolah-olah ada tirai hitam yang ditarik turun menutupi pandangan Anda. Ini hanya berlangsung beberapa detik atau menit,
lalu penglihatan Anda kembali jernih. Dalam dunia medis, kami menyebutnya amaurosis fugax. Ini bukan masalah mata, ini adalah masalah pembuluh darah arteri karotis di leher Anda. Ada serpihan plak kecil yang lepas dan tersangkut di arteri menuju retina mata Anda. Banyak orang mengira ini karena kelilipan atau efek melihat cahaya terang. Padahal, ini adalah sinyal peringatan dini paling akurat bahwa pembuluh darah menuju otak Anda sudah sangat kental dan penuh kerak. Jika tirai itu jatuh di mata, itu peringatan. Jika tirai itu jatuh di pusat saraf otak, itu kelumpuhan. Gangguan bicara yang cuma sebentar. Ini sering terjadi saat sedang berngobrol atau makan malam. Tiba-tiba, lidah Anda terasa tebal. Anda ingin mengucapkan makan, tapi yang keluar adalah suara yang tidak jelas atau cadel mendadak. Anda mencoba lagi, dan 5 menit kemudian bicara Anda lancar kembali. Keluarga biasanya akan berkata, mungkin kamu haus atau mungkin kamu terlalu semangat bicara. Jangan percaya. Secara anatomis, bagian otak yang bernama area Broca atau pusat bicara baru saja mengalami mati lampu sesaat. Sel-sel saraf di sana berhenti berkomunikasi karena kekurangan oksigen. Jika Anda mengabaikan bicara pelo yang cuma sebentar ini, Anda sedang berjudi dengan kemampuan bicara Anda seumur hidup. Kelemahan sisi tubuh. Uji gelaskopi. Stroke ringan sering tidak membuat Anda jatuh tersungkur. Kadang gejalanya hanya berupa tangan yang tiba-tiba terasa asing atau tidak bertenaga. Coba ingat-ingat, pernahkah Anda tiba-tiba menjatuhkan kunci motor, gelas, atau ponsel tanpa alasan yang jelas? Atau saat berjalan, salah satu kaki Anda terasa berat atau terseret sedikit, tapi setelah duduk sebentar, tenaganya pulih. Banyak pasien saya yang menganggap ini hanya gejala asam urat atau saraf terjepit, namun bedanya sangat jelas. Kelemahan akibat stroke ringan biasanya terjadi secara mendadak dan hanya pada satu sisi tubuh. Jika tangan kanan lemas tapi tangan kiri kuat, itu adalah tanda merah di depan mata Anda. Otak bagian kiri Anda sedang berteriak minta tolong. Keempat, gejala wajah miring yang tersembunyi. Face dropping. Ini adalah gejala yang paling sering luput dari perhatian penderita, tapi bisa dilihat oleh orang lain. Seringkali, sudut bibir seseorang sedikit turun, atau lipatan di sekitar hidung tampak rata di satu sisi. Mungkin saat Anda tersenyum, wajah terlihat tidak simetris. Atau saat Anda minum, air sedikit merembes keluar dari sudut bibir karena otot di sana kehilangan kekuatan. Karena tidak sakit, banyak yang mengabaikannya. Mereka pikir itu hanya efek kelelahan saraf wajah atau Bell's palsy. Namun, di meja praktik saya, setiap wajah miring yang datang tiba-tiba adalah stroke sampai terbukti sebaliknya. Jangan menunggu wajah Anda miring permanen baru mencari pertolongan. 5. Linglung mendadak dan hilang konsentrasi. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa bingung di mana Anda berada? Atau tiba-tiba tidak bisa memahami apa yang dikatakan orang lain, padahal mereka berbicara dengan bahasa yang Anda mengerti? Ini disebut afasia reseptif. Otak Anda gagal mengolah informasi. Anda merasa seperti berada di dalam mimpi yang aneh selama beberapa menit. Banyak orang mengira ini hanya gejala penuaan dini atau kepikunan. Padahal, bisa jadi pembuluh darah kecil yang menyuplai lobus temporal otak Anda sedang tersumbat. Otak Anda sedang kehilangan koneksi internetnya, dan jika tidak segera diperbaiki, kabel-kabel syaraf di sana bisa putus selamanya. Rasa semutan karena tidak biasa. Semutan karena salah posisi duduk itu biasa, tapi semutan yang menyerang separuh wajah, satu lengan, dan satu kaki secara bersamaan dan mendadak, itu adalah teror. Banyak pasien saya yang mencoba mengobatinya dengan balsem atau dipijat. Ini kesalahan fatal. Memijat orang yang sedang terkena serangan stroke ringan justru bisa memicu plak pembuluh darah lepas lebih banyak dan memperparah sumbatan. Jika semutan itu datang tiba-tiba di satu sisi tubuh, segera bawa ke rumah sakit. Jangan tunda meski hanya 1 menit. Mengapa gejala ini menipu?
Gejala-gejala di atas menipu karena mereka tidak disertai rasa sakit. Itulah sifat licik dari stroke. Jika jantung Anda bermasalah, dada Anda sakit, angina. Jika lambung Anda luka, perut Anda perih. Tapi otak tidak memiliki reseptor rasa sakit di dalam jaringannya. Itulah sebabnya sel otak bisa mati dalam senyap tanpa membuat Anda berteriak kesakitan. Anda hanya merasa sedikit aneh. Dan keanehan itu adalah detik-detik akhir sebelum fungsi tubuh Anda hilang. Di bab ini, saya ingin Anda menjadi detektif bagi tubuh Anda sendiri. Ingatlah rumus FAST. F, face, wajah miring sebelah. A, arms, tangan lemah sebelah. S, speech, bicara pelo atau tidak jelas. T, time, waktu sangat berharga. Jika ada salah satu saja dari gejala di atas, segera ke UGD. Jangan biarkan si pencuri ini merampas masa tua Anda yang bahagia. Di bab selanjutnya, saya akan menunjukkan data-data medis yang membuat Anda mengerti mengapa angka 48 jam adalah angka yang sangat sakral bagi keselamatan Anda. Setelah mendengar gejala-gejala tadi, apakah ada yang pernah Anda rasakan? Jujurlah pada diri sendiri. Jangan anggap enteng pusing sesaat atau tangan lemas tadi pagi. Bagikan video ini sekarang juga ke pasangan atau anak Anda agar mereka tahu apa yang harus dilakukan jika melihat gejala ini pada Anda. Selanjutnya, kita akan bahas statistik yang akan membuka mata Anda. Mengapa 48 jam pertama adalah penentu hidup atau mati? Tetaplah di sini. Bapak dan Ibu, jika di bab sebelumnya kita membahas betapa liciknya stroke ringan menyerang, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya bisa pasrah menunggu serangan besar itu datang dalam 48 jam? Tentu tidak. Di dunia medis modern, kita mengenal konsep neuroproteksi dan vaskuloproteksi. Artinya, kita harus melindungi sel saraf dan memperbaiki jalur perpipaan darah kita secara bersamaan. Hari ini, saya akan membedah solusi total untuk Anda, mulai dari tindakan darurat, perubahan gaya hidup, hingga pemanfaatan teknologi masa depan yang kini sudah ada di pergelangan tangan Anda. 1. Pertolongan pertama, Golden Hour. Jika Anda atau keluarga merasakan gejala FAST yang saya sebutkan tadi, langkah pertama bukanlah mencari obat herbal di dapur atau memijat jali kaki. Langkah pertama adalah waktu. Dunia medis mengenal istilah Golden Hour. 6 jam pertama adalah penentu apakah otak Anda bisa diselamatkan atau akan mati permanen. Dokter di UGD mungkin akan memberikan obat pengencer darah atau melakukan prosedur trombolisis untuk menghancurkan sumbatan secara instan. Namun, masalahnya adalah banyak dari Anda yang terlambat ke rumah sakit karena gejala stroke ringan itu sudah hilang. Disinilah peran solusi jangka panjang menjadi sangat krusial. Kedua, mengubah lumpur menjadi aliran air jernih. Solusi kedua adalah memperbaiki kualitas darah Anda. Ingat analogi lumpur di bab gua? Darah yang kental, tinggi lemak, dan tinggi gula adalah bahan baku utama sumbatan. Hidrasi yang tepat. Banyak lansia kurang minum karena takut sering ke toilet. Padahal kurang air adalah cara tercepat membuat darah menjadi kental. Nutrisi vaskular. Konsumsilah makanan yang mengandung nitrik oksida alami seperti bit atau bayam yang membantu melenturkan pembuluh darah. Olahraga pasif dan aktif. Olahraga membantu jantung memompa darah lebih kuat untuk membilas sumbatan kecil. Tapi bagi mereka yang sudah sulit bergerak, kita butuh bantuan teknologi. Revolusi low-level laser therapy. Sekarang mari kita bicara tentang masa depan. Selama puluhan tahun, kita hanya mengandalkan obat kimia untuk mengencarkan darah. Namun, kini ada teknologi yang disebut low-level laser therapy atau terapi laser intensitas rendah. Mungkin Anda bertanya, "Dok, bagaimana mungkin cahaya laser bisa mencegah stroke?" Sebagai dokter, saya akan jelaskan secara ilmiah. Laser yang digunakan biasanya pada panjang gelombang 650 nanometer tidak membakar kulit, melainkan menembus ke dalam pembuluh darah di pergelangan tangan atau arteri radialis. Di sana cahaya ini melakukan 3 hal luar biasa. Menghancurkan genggaman sel darah, agregasi. Darah yang kental terjadi karena sel darah merah saling menempel seperti tumpukan koin, disebut Rawlow's formation. Laser ini memberikan muatan negatif pada sel darah merah sehingga mereka saling tolak-menolak. Hasilnya,
Darah yang tadinya menggumpal seperti lumpur kembali terurai dan mengalir lancar seperti air jernih, membawa oksigen ke setiap sudut otak. Merangsang pabrik energi, mitokondria. Ingat sel otak yang pingsan di bab 2? Mereka tidak mati, mereka hanya kekurangan energi. Cahaya laser diserap oleh fotoreseptor di dalam mitokondria sel. Ini memicu produksi ATP atau adenosin trifosfat, bahan bakar sel. Dengan energi yang cukup, sel-sel otak yang tadinya lemas bisa kembali aktif dan pulih lebih cepat dari trauma serangan stroke ringan. Melepaskan nitric oxide atau gas ajaib. Laser membantu melepaskan molekul nitric oxide ke dalam aliran darah. Gas ini adalah pelumas alami pembuluh darah yang berfungsi melebarkan diameter pembuluh darah atau vasodilatasi. Saat pembuluh darah melebar, tekanan darah atau hipertensi akan turun secara alami, dan resiko sumbatan tersangkut pun berkurang drastis. 4. Kombinasi 3 warna, merah, biru, dan kuning. Teknologi laser masa depan tidak hanya menggunakan satu warna. Di klinik kita mulai melihat efektivitas kombinasi spektrum cahaya. Laser merah, fokus pada pengenceran darah dan energi sel. Laser biru, memiliki efek anti-inflamasi atau anti peradangan dan membantu menurunkan tekanan darah. Dan laser kuning, memberikan efek relaksasi pada sistem syaraf dan membantu memperbaiki kualitas tidur. Hal yang sangat dibutuhkan penderita stroke untuk pemulihan jaringan syaraf. Mengapa teknologi ini begitu penting bagi lansia? Banyak pasien saya yang sudah sepuh atau lansia merasa lelah harus minum belasan obat setiap hari. Belum lagi efek samping obat pengencer darah yang terkadang membuat lambung perih atau risiko pendarahan. Teknologi laser hadir sebagai terapi pendamping. Ia tidak menggantikan obat dokter, tapi ia membantu mengoptimalkan kerja tubuh dari dalam secara non-invasif atau tanpa suntikan atau bedah. Dengan darah yang lebih berkualitas, dosis obat terkadang bisa disesuaikan oleh dokter karena tubuh sudah mulai mampu meregulasi dirinya sendiri. Saya sering berkata kepada pasien, biaya pencegahan itu murah. Biaya pengobatan itu mahal, tapi biaya penyesalan itu tak terhingga. Membeli alat kesehatan seperti dokter laser atau mengubah pola makan mungkin terasa seperti pengeluaran besar hari ini. Tapi coba bandingkan dengan biaya rawat inap stroke, biaya terapi wicara selama bertahun-tahun, atau beban psikologis saat Anda harus bergantung pada orang lain untuk sekadar ke kamar mandi. Stroke ringan adalah diskon dari Tuhan. Anda diberikan peringatan tanpa harus kehilangan fungsi tubuh secara permanen. Gunakan kesempatan ini untuk berinvestasi pada teknologi yang bisa menjaga darah Anda tetap bersih setiap hari di rumah Anda sendiri. Kesimpulan diagnosa saya di bab terakhir ini, Bapak dan Ibu, sains telah memberikan kita alat untuk melawan balik. Kita tidak lagi buta terhadap ancaman stroke. Dengan pengetahuan tentang gejala FAST, perubahan gaya hidup, dan dukungan teknologi laser, kita bisa menutup pintu rapat-rapat bagi serangan stroke mematikan. Saya Dr. Darmawan, dan saya ingin melihat Anda menua dengan sehat, mandiri, dan tetap bisa tersenyum lebar bersama anak cucu Anda. Jangan biarkan 48 jam ini menjadi detik-detik terakhir kemandirian Anda. Ambil tindakan sekarang. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita hari ini. Kita sudah membedah anatomi teror di dalam kepala, kita sudah belajar mengenali gejala pencuri yang menipu, dan kita sudah melihat secercah cahaya dari teknologi laser masa depan. Namun sebagai Dr. Darmawan, saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan Anda. Di luar semua istilah medis, di luar semua teknologi canggih, ada satu hal yang paling menentukan keselamatan Anda. Keputusan Anda hari ini. Realita di ruang tunggu ICU. Seringkali saya berdiri di depan pintu ruang ICU, harus menyampaikan berita berat kepada sebuah keluarga. Saya harus mengatakan bahwa ayah mereka atau ibu mereka mungkin tidak akan pernah bisa bicara lagi, atau mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di atas tempat tidur,
tergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain untuk makan, mandi, bahkan untuk sekedar bergeser posisi. Tahukah Anda apa yang paling menyakitkan bagi keluarga tersebut? Bukan tagihan rumah sakit yang membengkak, bukan. Yang paling menyakitkan adalah kalimat, "Seandainya dulu saya tidak mengabaikan pusingnya. Seandainya dulu saya langsung bawa ke dokter saat dia bicara pelo sebentar." Kata seandainya adalah beban terberat yang bisa dipikul oleh manusia. Dan hari ini, melalui video ini, saya sedang berusaha sekuat tenaga agar Anda tidak perlu mengucapkan kata itu. Nomor 2, tubuh Anda bukan milik Anda sendiri. Mungkin Anda berpikir, ini tubuh saya. Kalau saya sakit, ya saya yang tanggung. Maaf, sebagai dokter, saya harus meluruskan itu. Saat Anda terkena stroke besar karena mengabaikan stroke ringan, Anda tidak menderita sendirian. Pasangan Anda akan kehilangan teman hidup yang sehat. Anak-anak Anda akan kehilangan sosok pelindung dan harus berubah menjadi perawat penuh waktu. Cucu-cucu Anda akan kehilangan kakek atau nenek yang bisa diajak bermain di taman. Menjaga kesehatan pembuluh darah bukan hanya bentuk cinta pada diri sendiri, tapi adalah bentuk tanggung jawab Anda kepada orang-orang yang mencintai Anda. Jangan biarkan mereka menderita karena keabaian Anda terhadap alarm 48 jam yang sudah diberikan tubuh. Investasi kesehatan, bukan biaya, tapi tabungan. Banyak orang sangat berhitung saat harus membeli makanan sehat, alat olahraga, atau teknologi kesehatan seperti laser. Tapi mereka tidak berhitung saat harus membeli ponsel baru atau barang mewah lainnya. Ingatlah prinsip ini. Kesehatan adalah aset utama Anda untuk bekerja, beribadah, dan berkumpul dengan keluarga. Jika aset ini rusak, semua harta yang Anda kumpulkan dengan kerja keras selama puluhan tahun akan habis dalam hitungan minggu untuk membiayai perawatan stroke. Gunakanlah diskon waktu yang Tuhan berikan melalui stroke ringan ini. Jika Anda merasakan tanda-tanda itu, anggaplah itu sebagai kesempatan kedua untuk memperbaiki pola makan, rutin menggunakan teknologi pendamping seperti laser, dan disiplin berkonsultasi dengan dokter. Jangan tunggu sampai mesinnya benar-benar mati baru Anda menyesal tidak mengganti olinya. Coba bayangkan masa tua yang ideal. Saya yakin gambaran Anda adalah melihat diri Anda tetap bisa berjalan tegak, bisa menggendong cucu, bisa pergi beribadah dengan kaki sendiri, dan bisa bercengkrama dengan suara yang jernih. Itulah yang kami sebut sebagai active aging atau penuaan aktif. Kemandirian adalah kemewahan tertinggi di usia senja. Dan kemandirian itu dibangun dari kualitas darah yang mengalir di otak Anda hari ini. Teknologi laser yang saya bahas sebelumnya hanyalah alat bantu, tapi alat bantu yang luar biasa jika digunakan secara konsisten. Ia adalah penjaga yang bekerja saat Anda istirahat, memastikan darah Anda tetap encer dan sel otak Anda tetap bercahaya dengan energi. 5. Langkah nyata sekarang juga. Jangan matikan video ini lalu kembali ke kebiasaan lama. Saya ingin Anda melakukan 3 hal sekarang. Cek gejala. Ingat rumus FAST, Face, Arm, Speech, Time. Jika pernah mengalaminya meski sebentar, jangan tunda, hubungi layanan medis. Ubah kebiasaan. Mulailah minum air putih lebih banyak, kurangi gorengan, dan bergeraklah meski hanya jalan santai di depan rumah. Dukung dengan teknologi. Jangan antipati terhadap kemajuan sains. Teknologi laser bukan hanya untuk rumah sakit besar. Sekarang sudah bisa Anda gunakan di rumah sebagai proteksi harian. Saya Dr. Darmawan. Setiap hari saya berjuang melawan penyakit di rumah sakit. Tapi perjuangan yang paling efektif adalah yang Anda lakukan di rumah Anda masing-masing. Stroke tidak memilih siapa korbannya. Ia tidak peduli seberapa kaya Anda atau seberapa tinggi jabatan Anda. Ia hanya peduli pada satu hal, seberapa bersih pembuluh darah Anda. Jadilah pahlawan bagi diri sendiri dan keluarga. Ambil keputusan yang bijak. Gunakan jendela waktu 48 jam ini untuk berbalik arah menuju jalan kesehatan.
karena saya ingin melihat Anda tetap sehat, tetap bugar, dan tetap bahagia hingga usia senja nanti. Terima kasih telah menyimak konten edukasi ini selama 20 menit. Semoga setiap detik yang Anda habiskan di sini menjadi wasilah keselamatan bagi Anda dan keluarga. Sampai jumpa di kehidupan yang lebih sehat dan bebas stroke. Salam sehat dari saya, Dr. Darmawan. Waktu Anda sangat berharga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan dari saya. Tuliskan satu janji sehat Anda di kolom komentar. Misalnya, saya janji akan minum 2 liter air mulai besok. Saya akan membacanya satu persatu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai solusi kesehatan yang saya bahas, silakan klik link di bawah ini. Mari hidup sehat dengan cara yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.